Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD yang telah mempersilahkan kelompok kami presentasi, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di pertemuan hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Muhammad Kafilah dengan NPM 211-063-1050-078. Dan saya sendiri, Stefini Lamsari, dengan NPM 211-063-1050-102. Bisa di next. Bisa di next, Kaf. Di sini ada beberapa subbab materi. Yang pertama ada definisi supervisi pendidikan, yang kedua ada jenis supervisi pendidikan, yang ketiga ada prinsip supervisi pendidikan, yang keempat ada peranan supervisi pendidikan, selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan, lalu ada tugas supervisi pendidikan, fungsi supervisi pendidikan, dan supervisi pendidikan. Boleh di next. Pada subbab yang pertama ada pengertian supervisi pendidikan yang akan dipaparkan oleh Muhammad Kafilah. Kepada Muhammad Kafilah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu pengertian supervisi pendidikan. Pengertiannya itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu super yang berarti atas, vision yang berarti penglihatan. Secara etimologi yaitu penglihatan dari atas atau pengawasan di bidang pendidikan. Dan dalam terminologi, yang pertama itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi di mana yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Yang kedua itu hal ini menunjukkan bahwa kegiatan supervisi dilakukan oleh atasan kepada bawahan atau pengawasan. Dan di sini dalam ahli pakar yaitu Subrasi tahun 1994, suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang lain. Ini ada lagi menurut pakar yang pertama itu menurut Manulang 2005, pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud. Dan selanjutnya menurut Mulyasa 2006, supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan melaksanakan tugas. Selanjutnya ada menurut Willem Manjat tahun 2007, kegiatan supervisi yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar yang terdiri dua tujuan, yaitu perbaikan guru atau dosen dan peningkatan mutu pendidikan. Materi selanjutnya yaitu siapa supervisi pendidikan. Dalam keputusan Mendikbud RI nomor 013134 per tahun 1977, supervisor di sekolah yaitu kepala sekolah, pemilik sekolah untuk tingkat kecamatan, para pengawas di tingkat kabupaten atau kota madya, serta staf kantor bidang yang ada di setiap provinsi. Materi berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Kafilah yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Boleh di next. Di sini ada beberapa untuk tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, untuk membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, ada memperbesar kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif.
Yang ketiga ada membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar belajar. Yang keempat ada membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Boleh di next. Tujuan supervisi pendidikan menurut pakar yang pertama menurut Boardman, Douglas, dan Baird yaitu usaha mendorong, mengordinasikan, dan membimbing perkembangan guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka mendapatkan pengertian yang lebih baik dan secara efektif melaksanakan semua fungsi mengajar sehingga mereka lebih dimungkinkan mendorong dan membimbing perkembangan siswa ke arah partisipasi yang intelijen dalam masyarakat. Yang kedua, menurut pakar Purwanto, tujuan supervisi pendidikan yaitu suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Boleh di next. Materi selanjutnya ada prinsip supervisi pendidikan. Boleh di next. Di sini ada beberapa prinsip supervisi pendidikan menurut pakar. Yang pertama, Sahartian membagi supervisi dalam 4 prinsip, yaitu yang ada prinsip ilmiah, prinsip demokratif, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Kalau menurut Depdiknas menyatakan bahwa ada 6 prinsip dalam supervisi, yaitu yang pertama ada hubungan konsultatif dan kolegial, yang kedua ada demokratif, yang ketiga ada terpusat pada guru, yang keempat ada didasarkan pada kebutuhan guru, yang kelima ada umpan balik, dan yang keenam ada bersifat bantuan profesional. Next. Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi harus memegang prinsip, yaitu yang pertama ada demokratis, yang kedua ada ilmiah, yang ketiga kerjasama, yang keempat konstruktif, yang kelima terpusat pada guru, yang keenam didasarkan atas kebutuhan guru, yang ketujuh sebagai umpan balik, dan yang terakhir profesional. Next. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh Muhammad Kafila. Kepada Muhammad Kafila dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan menurut Seruwirangan dalam Aziz tahun 2006 halaman 37 terdapat 8 fungsi utama dari supervisi pendidikan, yaitu yang pertama itu mengordinasi semua usaha sekolah, yang kedua memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru, keempat menstimulus siswa yang kreatif, yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, 6 menganalisis situasi belajar mengajar, 7 memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan yang ke-8 mengintegrasi tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Selanjutnya menurut Mariono 2011 halaman 2023, fungsi supervisi pendidikan terdiri atas beberapa fungsi utama yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian, kedua penilaian, ketiga perbaikan, dan keempat pembinaan. Materi berikutnya itu peranan supervisi pendidikan. Menurut Rifai tahun 1982, peranan supervisi ada 7 macam, yaitu yang pertama kepemimpinan, kedua inspeksi, ketiga penelitian, 4 latihan dan bimbingan, 5 sumber dan pelayanan, 6 koordinasi, dan 7 evaluasi. Selanjutnya menurut Sultarjo tahun 2017, secara operasional dapat dikemukakan beberapa peran supervisi pendidikan, yaitu yang pertama itu membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan, yang kedua membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid, yang ketiga membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar, yang keempat membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan alat-alat pembelajaran modern, yang kelima membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid, dan yang terakhir keenam membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil kerja guru itu sendiri. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kafila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada objek supervisi pendidikan. Next.
Objek supervisi pendidikan ialah perbaikan situasi belajar mengajar dalam arti yang luas. Dalam bukunya Supervision for Today's School menggunakan istilah domain. Dia mengemukakan sasaran supervisi pendidikan meliputi 3 domain, yaitu yang pertama memperbaiki pengajaran, yang kedua untuk perkembangan kurikulum, yang ketiga untuk perkembangan staf, yang keempat untuk pembinaan kurikulum, yang kelima untuk perbaikan proses pembelajaran, yang keenam untuk pengembangan staf, dan yang ketujuh untuk pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru-guru. Next. Materi selanjutnya ada model supervisi pendidikan, boleh di next. Model supervisi menurut Sahartian, ada beberapa model yang berkembang dalam supervisi pendidikan, antara lain yang pertama model konvensional atau tradisional, yang kedua ada model ilmiah, yang ketiga ada model klinis, yang keempat ada model artistik, yang kelima ada pembicaraan individual, yang keenam ada diskusi kelompok, yang ketujuh ada demonstrasi mengajar, dan yang kedelapan ada perpustakaan profesional. Next. Materi selanjutnya ada pendekatan supervisi pendidikan. Next. Menurut pakar Wahyudi, dalam supervisi pendidikan ada beberapa pendekatan dalam supervisi, antara lain yang pertama ada pendekatan kolegial, yang kedua ada pendekatan klinis, yang ketiga ada pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran, dan yang terakhir ada pendekatan ilmiah. Next. Materi yang terakhir ada teknik supervisi pendidikan, boleh di next. Menurut John Minor mengungkapkan bahwa teknik supervisi pendidikan dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu teknik yang bersifat individual dan teknik yang bersifat kelompok. Yang pertama, untuk teknik yang bersifat individual itu bisa seperti perkunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, dan menyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar dan menilai diri sendiri. Sedangkan next untuk teknik yang bersifat kelompok, yang pertama bisa teknik supervisi sebaya, selanjutnya ada diskusi sebagai proses kelompok, ada teknik pertemuan ilmiah, yang keempat ada teknik supervisi kunjungan ke sekolah, dan yang kelima ada demonstrasi mengajar atau demonstration teaching. Next. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok 11 paparkan untuk materi supervisi pendidikan. Sebelum presentasi pada hari ini ditutup, kelompok 11 membuka sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin berdiskusi. Boleh terlebih dahulu. Ya, silakan. Isen. Tutup itunya. Nah, itu bagus. Oke, di sini sudah. Niken, Ulia, Autri, Aufa, siapa lagi? Ahmi. Boleh, silakan. Sudah ada berapa orang nih? Sudah ada 11 orang, Pak. Ya, mulai aja. Satu-satu di absen. Oke, baik, Pak. Boleh yang pertama kepada Teh Ulia, dipersilahkan. Ya, sebelumnya suaranya masuk belum ya? Sudah masuk. Sudah masuk. Ya, silakan. Dibacakan aja, Steffi. Iya, kalau dibaca, dipanggil, bukan dibacakan, dipanggil. Ya, baik, izin bertanya. Ya. Tindakan apakah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kesulitan, kekurangan,
kesalahan dan ketidakberhasilan suatu usaha dalam supervisi pendidikan. Baik, terima kasih, segitu aja. Iya, bagus. Kepada Ya, kepada Teh Arinda. Terima kasih pada moderator. Izin bertanya, apa aja sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang supervisor dalam menjalankan tugasnya baik sebagai kepala sekolah maupun seorang pengawas? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Teh Andinda. Yang selanjutnya kepada Teh Niken Nurul Aini, dipersilakan. Kepada Teh Niken, dipersilakan. ya, silakan Ikan. Ya, Gimana Teh Niken? Mungkin Teh Niken terkendala, dilanjut dulu kepada Teh Sabita. Kepada Teh Sabita, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Sabita Rahmawati dari kelompok 9, izin bertanya. Permasalahan apa aja sih yang ada dalam supervisi pendidikan di sekolah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Sabita. Selanjutnya ada Teh Widya. Kepada Teh Widya, dipersilakan. Ya, izin nanya ya, apa yang harus dilakukan kepala sekolah selaku supervisor pendidikan dalam menghadapi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan supervisi? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Widya. Yang selanjutnya ada Teh Ella. Kepada Teh Ella, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Lamurlianti dari kelompok 4. Izin bertanya, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan supervisi pendidikan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Ella. Yang selanjutnya ada Teh Autri. Kepada Teh Autri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Pustakar Kinanti dari kelompok 3, izin bertanya, apakah ada dampak bagi guru jika kepala sekolah tidak melakukan supervisi? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Teh Autri. Selanjutnya ada Teh Naswa. Kepada Teh Naswa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Naswarana Hamidah dari kelompok 1, izin bertanya. Contoh berhasilnya penerapan dari supervisi di sekolah itu bagaimana sih? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Naswa. Selanjutnya ada Teh Aufa. Dipersilakan kepada Teh Aufa. Terima kasih. Saya Aufa Zara dari kelompok 7 ingin bertanya, apakah supervisi pendidikan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Aufa. Selanjutnya ada Kang Alif. Kepada Kang Alif, dipersilakan. ya, Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Teh Putri Ayu. Kepada Teh Putri Ayu, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Ayu dari kelompok 10, izin bertanya. Apa yang harus diperhatikan jika ada salah satu guru dalam kompetensi profesional tidak menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswanya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Putri. Yang terakhir ada Teh Niken, boleh dipersilakan.
Iya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nika Nuraini dari kelompok 8, izin bertanya. Apa yang dilakukan supervisi pendidikan dalam mengatasi guru yang tidak bekerja sesuai profesinya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang telah bertanya, dari kelompok 11, izin meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, sebelumnya untuk pertanyaan yang pertama dari Teh Ulya, yaitu ada pertanyaannya, tindakan apakah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kesulitan, kekurangan, kesalahan, dan ketidakberhasilan suatu usaha dalam supervisi pendidikan. Bisa dengan pemimpin dapat memupuk rasa kepercayaan terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu, terus pemimpin terbuka terhadap semua masalah yang ada saat pelaksanaan supervisi pendidikan. Selanjutnya ada saling menghormati satu sama lain dalam bekerja sama. Dan yang terakhir, untuk membagi tugas secara adil dan mencari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang tidak diinginkan, dan kemungkinan-kemungkinan tersebut didiskusikan sehingga dapat dicari pemecahan permasalahannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Teh Widya. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus dilakukan kepala sekolah selaku supervisor pendidikan dalam menghadapi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan supervisi? Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, kepala sekolah dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, dilakukan pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior, karena untuk kondisi yang tidak memungkinkan bagi kepala sekolah dalam melakukan supervisi pendidikan seorang diri saja. Lalu ada pemberian motivasi kepada para guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Dan yang terakhir, dilakukan pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervisi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Teh Ella. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor pendukung dan dijawab cuman ini aja, 2 aja per orang, 2 ya. Oke, baik Pak. Mungkin dari Teh Ulya dan Teh Widya gimana, apakah sudah cukup? Ya cukup. Sekarang dipindah ke siapa? Muhammad Aupa ya? Siapa? Muhammad Kafilah, Pak. Kapilah. Muhammad Kapilah belum mengklik ini ya? Muhammad Kapilah belum mengklik. Pada Muhammad Kafilah dipersilahkan. Ya, Muhammad Kapilah belum mengklik absensi di kampus ya? Ya, soalnya saya lagi rekor, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Rekor. Ya sudah, oke. Silakan Muhammad Kapilah. Nanti belakang aja. Saya bisa menjawab pertanyaan Adinda yang bertanya apakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang supervisor dalam menjalankan tugasnya baik sebagai kepala sekolah maupun seorang pengawas. Dan jawabannya itu dalam menjalankan tugasnya baik sebagai kepala sekolah maupun seorang pengawas, supervisor harus memiliki 5 keterampilan dasar, yaitu yang pertama itu keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan, yang kedua keterampilan dalam proses kelompok, yang ketiga keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan, keempat keterampilan dalam mengatur personalis sekolah, yang kelima keterampilan dalam melakukan evaluasi. Ya. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan Putri Ayu yang bertanya tentang apa yang harus diperhatikan jika ada salah satu guru dalam kompetensi profesional tidak menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Sebelum itu, apabila guru tidak memiliki keterampilan mengajar, maka akan sulit mustahil bagi seorang guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena itu, keterampilan mengajar tersebut harus dimiliki oleh seorang guru dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagoginya sebagai seorang pendidik. Namun sayangnya keterampilan mengajar pada seorang tidak dapat muncul begitu saja. Perlu latihan dan pembiasaan agar keterampilan tersebut dapat dimiliki oleh guru. Adapun upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru itu sendiri yaitu yang pertama itu upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama itu pembinaan kedisiplinan kerja, yang kedua memberikan motivasi, yang ketiga menjalani hubungan kerja yang baik, dan seterusnya. Yang kedua itu yang dilakukan oleh guru dalam kompetensi profesional yang tidak menguasai materi yang diajarkan kepada siswanya. Yang pertama itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua itu aktif mengikuti kegiatan KKG atau kerja kelompok guru dan komunitas guru. Yang ketiga itu mengikuti pelatihan yang didukung kualitas pembelajaran. Yang keempat membaca, dan seterusnya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya?
Adinda sama Putri Ayu. Iya, cukup lah ya.